Selamat siang anak-anakku kelas 11. Selamat berjumpa lagi dengan pelajaran Ibu Biologi. Untuk episode kali ini, Ibu masih tetap melanjutkan bab biologi sel atau sitologi. Pada episode sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan mengenai poin pertama yang harus kalian ketahui pada bab biologi sel. Ada 3 poin ya yang harus kalian terima di bab biologi sel. Masih ingat? Yang pertama adalah teori atau konsep-konsep mengenai sel yang dikemukakan oleh para ahli. Kemudian poin yang kedua, kalian itu harus bisa membedakan antara sel tumbuhan dengan sel hewan, dan kalian juga harus bisa membedakan sel prokariot dan eukariot. Dan poin yang terakhir adalah kalian belajar sesungguhnya mengenai struktur sel. Dilihat dari fungsinya. Oke, baiklah. Untuk episode kali ini, Ibu akan membahas mengenai perbedaan yang terjadi pada sel tumbuhan dan perbedaan yang terjadi pada sel prokariot dan eukariot. Oke. Nah, di sini di papan ini, oh ya, mohon maaf spidol Ibu yang hitam habis, kebetulan tadi macet jadi Ibu tulis pakai spidol merah ya, nggak masalah. Oke. Nah, poin kedua dari biologi sel ya, kalian harus bisa membedakan sel yang dimiliki oleh tumbuhan dengan sel yang dimiliki oleh hewan. Oke. Nah, ada 5 poin yang bisa membedakan sel tumbuhan dengan sel hewan. Berarti nanti yang lainnya itu pasti ada di sel tumbuhan dan di sel hewan. Nah, kunci ini yang harus kalian camkan dan pahami benar-benar ya, karena sel itu disusun oleh banyak komponen, oleh banyak organel-organel sel. Nah, oleh sebab itu kalian cukup menghafalkan 5 ini saja. Nanti kalau kalian menghadapi soal untuk membedakan sel tumbuhan dan sel hewan, kalian cukup mengingat 5 ini. Berarti yang lain itu ada pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Begitu ya nak ya. Jadi Ibu ulangi lagi, ada 5 poin yang bisa membedakan sel pada tumbuhan dan sel pada hewan ya. Yang pertama adalah dinding sel, kemudian plastida, vakuola, lisosom, dan sentriol. Untuk tanda ini yang 3 ya, ini ada plus, ini menandakan dia ada artinya ya. 3 yang pertama itu ada di sel tumbuhan tapi tidak ada pada sel hewan. Nah, sedangkan 2 yang terakhir ini tidak ada pada sel tumbuhan tapi ada pada sel hewan. Jadi kebalikannya. Oke, baiklah. Ibu akan jelaskan satu persatu dari struktur apa itu dinding sel, plastida, vakuola, lisosom, sentriol, dan Ibu akan jelaskan juga fungsi dari masing-masing ini. Kriteria yang membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Ya. Oke. Yang pertama, dinding sel. Ya. Jadi sel tumbuhan itu punya 2 selaput. Maaf. Ada selaput dalam yang disebut dengan membran sel. Ada selaput luar yang disebut dengan dinding sel. Sedangkan pada sel hewan itu hanya ada 1 selaput, yaitu membran sel saja. Oke. Dinding sel ini zat yang menyusunnya itu bermacam-macam. Kalau pada tumbuhan, maka
Dinding sel itu terbentuk dari zat selulosa. Selulosa adalah jenis karbohidrat rantai panjang. Nah, dan itu sifatnya adalah membuat kaku. Oke. Oleh sebab itu, sel tumbuhan itu sifatnya kaku atau rigid. Sedangkan sel hewan karena dia itu tidak memiliki dinding sel, sifatnya itu fleksibel. Nah, bagaimana membedakannya atau membuktikannya? Ya kalian lihat sendiri, kalau misalnya kalian punya hewan kesayangan kucing, kalian bisa cubit itu. Ya, kucing. Karena apa? Karena selnya itu fleksibel, tidak memiliki dinding sel. Sedangkan kalau sel tumbuhan, kalian bisa lihat pada batang dari tanaman atau batang dari pohon, itu tidak bisa kalian cubit karena selnya itu sifatnya kaku. Sel pada tumbuhan itu mengandung dinding sel yang membuat sel-selnya menjadi kaku atau rigid. Begitu. Kemudian kriteria yang kedua adalah plastida. Plastida ini adalah suatu organel yang merupakan komponen dari sel yang terdapat di dalam sitoplasma. Ya, plastida itu fungsinya ada beberapa macam. Nanti akan dibahas lebih detail pada bab struktur sel. Jadi ada kloroplas, ada kromoplas, ada leukoplas. Ya, 3 tadi adalah merupakan macam plastida. Nah, plastida ini yang berhubungan dengan tumbuhan dan hewan itu terutama adalah si kloroplas. Ya, kloroplas itu hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Kenapa? Ini berhubungan dengan sifat atau jabatan dari tumbuhan dan hewan yang berbeda. Tumbuhan itu adalah makhluk autotrof, sedangkan hewan adalah makhluk heterotrof. Oleh sebab itu, tumbuhan itu harus bisa membuat makanannya sendiri. Dan untuk bisa melakukan fungsi tersebut, dia harus memiliki kloroplas, ya, yang punya peran di dalam proses fotosintesis. Begitu. Kalau pada hewan, untuk apa kloroplas? Karena dia makanannya itu bisa bergantung kepada makhluk hidup lain. Tapi tumbuhan itu dia mutlak punya kloroplas. Karena dia harus bisa membuat makanannya sendiri dan juga dia harus menyiapkan makanan untuk makhluk hidup lain. Begitu. Ya. Selanjutnya adalah vakuola. Vakuola ini artinya adalah, vakuol itu artinya apa ya? Rongga gitu, rongga. Nah, vakuola itu berfungsi untuk menyimpan zat-zat metabolit di dalam sel tumbuhan itu. Ya. Nah, Ibu berikan contoh, misalnya adalah karbohidrat, kemudian apa lagi ya, zat-zat alkaloid, ya, itu disimpan di vakuola, cadangan makanan tadi, ya, seperti itu. Nah, pada sel tumbuhan, vakuola ini sifatnya tidak tetap. Makin tua usia sel tumbuhan, maka makin besar vakuola. Dan bahkan kalau si sel tadi sudah mati, maka vakuolanya itu mengisi seluruh bagian atau seluruh ruangan dari sel. Nah, itulah yang sel yang pertama kali ditemukan oleh Pak siapa, masih ingat waktu itu? Oke. Pak Robert Hooke. Pak Robert Hooke itu hanya menemukan selula, bagian-bagian atau kotak-kotak yang kosong. Karena beliau waktu itu melihat sel-sel mati.
Sel mati itu bagaimana? Ya, sel mati itu ada pada bagian tumbuhan yang masih hidup. Contohnya adalah kayu yang dipakai untuk membuat furniture, ya. Itu adalah bagian dari sel tumbuhan yang sudah mati. Kayu batang, ya. Jadi pohon-pohon yang sudah besar itu kan batangnya mengayu, maka kayu batangnya tadi itu sifat selnya adalah mati, ya. Nanti kalian juga akan tahu, ya, pada struktur tumbuhan itu pada jaringan xilem dan floem itu, ya, itu juga strukturnya mati. Oke, kita lanjutkan. Kriteria yang ketiga adalah lisosom. Lisosom ini adalah organel, ya, sama seperti vakuola dan plastida. Organel yang terdapat di dalam sitoplasma, ya, yang bentuknya itu sebetulnya mirip dengan vakuola, hanya fungsinya itu jauh berbeda. Jadi dia berupa kantong gitu, ya, rongga yang ada di dalam sel-sel hewan, tapi fungsinya itu adalah untuk mencernakan. Mencernakan apa? Mencernakan zat asing yang membahayakan di dalam sel itu, atau juga mencernakan zat yang sudah tidak bermanfaat untuk sel. Nanti kita lihat fungsinya, ya, lebih detail. Nah, kalau lisosom kenapa berbeda juga dengan vakuola yang ada pada sel tumbuhan? Karena lisosom itu sifatnya adalah tidak permanen, jadi dia akan dibentuk insidental. Jadi kalau ada zat asing masuk atau zat yang zat sisa di dalam sel itu yang harusnya tidak ada di dalam sel, baru itu akan terbentuk lisosom. Fungsinya adalah untuk dihilangkan, untuk dibersihkan. Nah, yang membersihkan zat-zat yang seharusnya tidak ada di dalam sel itu adalah si lisosom tadi, ya. Oke, kemudian kriteria selanjutnya yang bisa membedakan sel hewan dan tumbuhan adalah sentriol. Nah, sentriol ini disusun oleh, nanti kalian akan tahu, organel yang disebut dengan mikrotubul. Mikrotubul ini kalau kita lihat secara kimiawi adalah senyawa protein yang berbentuk tabung-tabung. Nanti kalian akan tahu mikrotubul itu termasuk ke dalam badan mikro yang terdapat di dalam sitoplasma sel. Gitu, ya. Nanti kalian tahu bahwa badan mikro itu tidak hanya mikrotubul, ada mikrofilamen, ada filamen perantara dan sebagainya. Tapi kita balik lagi bahwa yang kita akan fokuskan adalah mikrotubul. Mikrotubul itu adalah senyawa protein yang berbentuk tabung, kan berasal dari mikro itu kecil, tubul dari tube gitu, ya, tabung. Nah, sentriol itu terbentuk dari mikrotubul. Nah, sentriol fungsinya itu terlibat di dalam proses pembelahan sel, tentu saja sel hewan, ya. Nah, untuk apa sentriol tadi dibentuk? Untuk membentuk kerangka pada sel pada saat sel mau membelah. Kenapa harus dibuat kerangka? Karena kan sifat dari sel tumbuhan itu fleksibel. Nah, tidak seperti sifat dari sel hewan itu fleksibel. Nah, tidak seperti sel tumbuhan yang kaku. Sehingga kalau misalnya sel itu akan memperbanyak diri dengan cara membelah, itu dikhawatirkan nanti sel anakannya itu tidak sama. Oleh sebab itu dibuatlah kerangka. Nah, kerangka itu yang
yang menyebabkan terbentuknya kerangka itu adalah sentriol. Jadi kalau sel itu mau membelah, maka si mikrotubul yang ada berserakan di dalam sitoplasma itu akan mengkonsentrasikan diri sehingga nanti dia itu akan saling bertumpang tindih seperti ini ya, sampai 9 mikrotubul. Nah, istilahnya tumpukan dari mikrotubul tadi pada sel hewan pada saat sel akan membelah, itulah yang disebut dengan sentriol. Oke, akan Ibu gambarkan ya bagaimana sentriol itu membantu di dalam proses pembelahan sel. Jadi kalau si sel itu akan membelah, salah satu ciri dari tahapannya adalah terbentuk sentriol. Tuh seperti ini. Kemudian nanti dari si sentriol itu akan memanjangkan diri gitu, nah, membentuk kerangka sel. Nah seperti ini fungsinya, sehingga membuat sel itu menjadi kaku atau rigid gitu ya. Itu fungsi dari si sentriol pada sel hewan. Jadi untuk apa sentriol itu ada pada sel tumbuhan? Karena sel tumbuhan itu sifatnya sudah kaku. Tapi kalau pada sel hewan, karena dia tidak memiliki dinding sel, maka dia memiliki sentriol. Dan sentriol ini juga seperti lisosom. Nah, sifatnya itu insidental. Hanya dibentuk pada saat sel akan membelah. Seperti itu. Ya. Baiklah, Nak. Kemudian ini sudah kalian pahami? Mudah-mudahan kalian jelas ya dengan penjelasan Ibu di episode kali ini. Kalian membedakan antara sel tumbuhan dengan sel hewan itu dilihat dari 5 kriteria ya. Yang pertama adalah dinding sel, kemudian plastida dan vakuola. 3 kriteria ini hanya dimiliki, positif ini artinya ada ya, hanya dimiliki atau hanya ada pada tumbuhan, tapi tidak ada pada sel hewan gitu ya. Tadi sudah dijelaskan fungsinya apa. Kemudian kriteria lainnya yang 2 yaitu lisosom dan sentriol. Ini kebalikannya, tidak ada pada sel tumbuhan tetapi hanya ada pada sel hewan. Fungsinya juga Ibu sudah jelaskan tadi. Oke? Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan maaf ya, ini Ibu hapus. Mudah-mudahan kalian sudah ya, kalau Ibu menjelaskan, kalian itu siapkan ya kamera ya Nak ya. Jadi kalian bisa atau sih ini kan karena ini video ya Nak ya, biasanya Ibu streaming sih di tempat lain. Karena ini video sih kalian bisa ulang-ulang ya Nak ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalian itu membedakan sel prokariot dan sel eukariot. Kalian tentu masih ingat di kelas 10 ya, apa itu prokariot dan eukariot. Sel prokariot itu adalah pro artinya belum, karion inti. Jadi yang belum punya inti, kalian masih ingat? Ya, di bakteri itu adalah contoh dari makhluk hidup yang selnya prokariot. Sedangkan eukariot berasal dari kata eu dan karion. Eu itu sejati. Jadi dia sudah punya inti sejati. Nah, tapi sekarang fokusnya kita adalah kita membedakan sel prokariot
dan sel eukariot. Oke. Nah, kalau ibu gambarkan sel prokariot itu seperti ini, nak. Tuh, gitu. Jadi sel pada bakteri itu gambarnya seperti ini. Tapi kalau sel eukariot itu seperti ini. Ini kalau pada hewan ya, nak. Nah, kalau pada tumbuhan ya seperti ini, karena tumbuhan itu punya dinding. Nah, seperti ini. Tuh, kalian bisa bedakan kan? Jadi kalau ini kan ada intinya tuh dua nih yang eukariot, tapi kalau pada prokariot tidak gitu ya. Oh, maaf, bakteri itu ada dindingnya ya, nak ya. Bakteri itu selnya memiliki dinding seperti pada tumbuhan, tapi beda nanti dindingnya. Oke, nah sekarang kita lihat bahwa kalau sel eukariot maka ada dua. Ini kan membran ya, nak. Ini membran, ini membran. Ini juga membran, nak. Jadi kalau pada prokariot dan eukariot penamaannya itu memang dari sini, nak. Prokariot itu tidak memiliki inti, eukariot memiliki inti, begitu. Nah, selain itu ya, apalagi yang membedakannya adalah organel-organel double membran. Nanti kalian tahu organel-organel double membran itu apa saja, yaitu retikulum endoplasma, kemudian plastida, tuh tadi ya sudah disebut juga plastida, kemudian mitokondria. Nah, kenapa si RE, plastida, dan mitokondria itu bisa digunakan untuk membedakan si sel prokariot dan eukariot? Ya, ibu gambarkan masing-masing. Ini untuk mitokondria dulu. Mitokondria itu punya struktur yang bisa kita gambarkan seperti ini. Ya. Kemudian untuk plastida kita gambarkan punya struktur seperti ini. Ya. Oke. Kemudian untuk retikulum endoplasma itu kita gambarkan punya struktur seperti ini. Nanti sih kalian akan lebih jelas kalau kita sudah masuk ke dalam struktur. Oke. Nah, ternyata prokariot itu kan nggak punya inti, karena memang sel prokariot itu hanya memiliki satu membran, sehingga dia itu tidak memiliki komponen seperti RE, plastida, dan mitokondria, karena mereka ini yang tiga ini adalah organel double membran. Kita lihat nih mitokondria ya, ini punya dua membran, membran luar yang halus dan membran dalam yang berlekuk-lekuk. Demikian juga dengan si kloroplas. Ini ibu gambarkan kloroplas. Ya, sama aja sih, nanti plastida juga sama. Plastida itu kan nanti bisa dibedakan menjadi kloroplas. Jadi kloroplas itu bagian dari plastida. Nah, plastida itu kloroplas ya khususnya ini punya struktur seperti ini. Jadi dia punya dia merupakan organel double membran. Dia punya membran luar, ektomembran, dan endomembran. Nanti kalian lihat ini apa pada episode berikutnya ya, kalau kita membahas strukturnya. Kemudian ini adalah menggambarkan struktur RE. RE itu sebetulnya adalah tabung yang berliku-liku yang ada dan dia saling berhubungan. Kan dari retikulum endoplasma, retikula itu artinya jala. Jadi si
atau bisa kita ibaratkan tuh seperti pembuluh darah loh, Nak, pada tubuh kita. Jadi dia itu pembuluh-pembuluh gitu ya, kemudian dia saling berhubungan kayak membentuk jalan gitu ya. Nah, kenapa itu kok disebutnya dua ini, orang bentuknya tabung, kalau ini kan jelas, ini kan jelas gitu ya. Karena pembentukan RE menurut para ahli itu terbentuk dari pelekukan membran sel yang ada di sebelah luar dan pelekukan membran inti yang ada di dalam sel tadi. Dia bersatu membentuk retikulum endoplasma. Oleh sebab itu, retikulum endoplasma atau RE juga kita masukkan ke dalam organel double membran seperti itu. Oke. Nah, jadi kita tahu sekarang bahwa membedakan sel eukariot dan prokariot itu mudah kan? Ya. Hanya ini saja. Ya, selain memang penamaannya itu kan berdasarkan ada atau tidak adanya membran inti. Prokarion, eukarion, ada tidaknya inti, ya. Nah, tapi selain itu juga ini, tiga ini. RE, plastida, dan mitokondria. Jadi kalau pada prokariot tidak ada inti dan organel double membran, tapi kalau pada eukariot sudah jelas intinya dan dia memiliki organel double membran. Oke anak-anak, ya, dari penjelasan ini semoga kalian bisa memahami ya, mendapatkan tambahan ilmu. Ya. Baiklah anak-anak, Ibu rasa cukup sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Untuk sitologi sel berikutnya, Ibu akan membahas strukturnya satu persatu. Ya. Oke, selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.